Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia. Namun Kejagung tidak melakukan penahanan karena kedua tersangka sedang menjalani hukuman pidana dalam kasus yang ditangani KPK. Jaksa Agung Sandi Tiar Burhanuddin menyebut kerugian negara akibat kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia mencapai 8,8 triliun rupiah. Kejagung menyebut diduga ada penyelewengan dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambil alihan pesawat ATR 72600. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, dan Direktur Mugi Rekso Abadi, Sutikno Sudarjo sebagai tersangka. Kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi Kejagung yang menetapkan 2 tersangka baru dalam pengadaan pesawat Garuda. Erick menyebut langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya bersih-bersih BUMN. Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Dalam rilis Kejagung pada Januari 2022 lalu, dugaan korupsi ini terkait rencana jangka panjang perusahaan tahun 2009-2014 Garuda Indonesia, di mana ada rencana pengadaan penambahan 64 pesawat dengan skema pembelian dan sewa melalui pihak lessor. Jaksa Agung menyebut Emir Syahsatar dan Sutikno Sudarjo melakukan perbuatan melawan hukum hingga mengakibatkan kerugian negara. Sebelumnya, Emir Syahsatar telah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan pesawat yang diusut KPK. 8 Mei 2020 lalu, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Emir Syahsatar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak dan kini tengah mendekam di penjara Sukamiskin, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Garuda mengungkap kerugian negara dengan nilai 8,8 triliun rupiah. Mampukah Kementerian BUMN membersihkan kasus korupsi yang masih saja terjadi? Kami membahasnya bersama staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Bung Arya, selamat malam. Ini Garuda saat ini tengah berupaya bangkit akibat utang. Tetapi kasus ini juga menguak kerugian yang sangat besar. Sejauh ini apa yang jadi komitmen Kementerian BUMN dan khususnya Garuda untuk memastikan kasus ini betul-betul tuntas? Yang pasti kan kita tahu bahwa kasus ini memang membuat Garuda itu berhutang. Ya, jadi memang akhirnya menyebabkan dan membuktikan bahwa berhutangnya Garuda itu memang karena proses pengadaan pesawat mereka memang tidak benar gitu. Itu satu. Dua, yang melakukan audit pertama itu kami. Ketika kita temukan ada potensi korupsi, maka Pak Erick itu ke kejaksaan dan menyerahkan berkasnya ke kejaksaan. Jadi memang ini inisiatifnya kita gitu. Inisiatifnya kami untuk pembuktian. Jadi di samping sisi bisnis kita tangani Garuda, nggak boleh dong berhenti begitu saja. Orang-orang yang membuat Garuda ini rugi itu harus diproses hukum dong. Ada konsekuensi logis kan dari proses itu. Makanya kita adukan ke kejaksaan.
kita bawa kasus ini ke kejaksaan. Dan ternyata terbukti bahwa memang ada penyelewengan mulai dari proses lelangnya sampai pengadaannya. Gitu Mbak. Oke, soal inisiatif dari Kementerian BUMN untuk melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung, waktu itu kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya agak lupa. Tetapi apa kemudian kelanjutan dari inisiatif itu? Ini bagian soal Garuda sudah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya? Ya, kita lakukan terus kan, bersih-bersihnya terus dilakukan. Jiwasraya, Asabri kan, kita lakukan. Jadi ini yang jadi sekarang ini kita betul-betul setiap ada penyelewengan yang kita lihat, kita bawa langsung ke kejaksaan. Kemarin ada waskita ya, itu juga kita bawa ke kejaksaan. Jadi banyak banget, asuransi kita juga ada beberapa yang kita bawa ke kejaksaan. Jadi setiap ada potensi, ada kerugian negara di sana, yang kita lihat ada potensi fraudnya, korupsi, maka kita bawa ke kejaksaan. Proses gitu. Oke, jadi memang ada beberapa perusahaan BUMN yang saat ini Kementerian BUMN sedang melakukan bersih-bersih begitu. Tapi kembali lagi ke Garuda, Bung Arya. Ini kan yang dicatat adalah kerugian sekitar 8,8 triliun rupiah. Apa upaya untuk paling tidak bisa mengembalikan uang tersebut ke kas Garuda? Kalau untuk pengembalian tentunya itu sudah tugasnya kejaksaan. Oke. Tapi kami melakukan adalah negosiasi harga, renegosiasi harga sewa ke lessor. Apalagi dengan seperti ini kan kita semakin kuat dong bahwa ternyata ada korupsinya di sana kan gitu. Berarti kita minta supaya penyewaannya itu lebih murah dong, lebih rendah gitu daripada yang sebelumnya. Sehingga ini akan membuat Garuda lebih sehat. Gitu Mbak. Oke, kerugian 8,8 triliun rupiah ini secara umum dampaknya terhadap Garuda seperti apa sih Bung Arya? Pasti itu kan membebani ya. Membebani Garuda dengan sewa lebih mahal dong. Ya. Benar nggak? Ya. Harusnya seperti itu besarnya karena ada korupsi berarti kan Garuda bayar lebih nih. Benar nggak? Bayar lebih untuk nutupin korupsinya kan daripada yang normalnya. Harga. Jadi kan artinya ini membuat harga sewanya Garuda makin tinggi. Ini membuktikan bahwa benar yang kita bilang selama ini bahwa harga sewa, kan kita tahu bahwa Garuda ini termasuk paling mahal dan paling tertinggi sewa pesawatnya di dunia. Nah, ini kan terjadi setelah yang dulu ya 2011 sampai 2013 sewa. Yang semua itu kan begitu. Nah, itu membuktikan bahwa benar terjadi seperti itu. Mahalnya itu jadi ketahuan kenapa mahal. Kan selama ini kan kita nggak tahu nih. Ini mahal, tapi benar nggak sih ada masalah gitu. Ternyata benar ada korupsinya. Itu yang membuat mahal. Dan itu juga yang membuat Garuda posisinya seperti sekarang ini. Itu adalah tindakan-tindakan yang memang yang pernah kami katakan. Ugal-ugalan, sewa pesawatnya ugal-ugalan. Dan terbukti ugal-ugalannya ya terbukti hari ini. Makin membuktikan ada penyelewengan sampai 8,8 triliun gitu. Kalau bagian ugal-ugalannya gitu, ini kami bisa memahami begitu, bisa dilogika secara gampang begitu. Tapi bagaimana dengan dampak terhadap misalnya pembukuan keuangan PT Garuda Indonesia sendiri dengan adanya kerugian sebesar 8,8 triliun rupiah ini? Ya ini yang membuat Garuda hampir bangkrut kan ini salah satunya. Ini yang membuktikan bahwa Garuda itu hampir bangkrut. ini. Gara-gara ini. Makanya kita dan ini ya, dan makanya di PKPU kan kita harus negosiasi ya. Besok akan hari ini kan juga besok mengumumkan tuh hasil dari PKPU itu. Apa saja poin-poinnya. Dan membuktikan bahwa memang wajar kita negosiasi terhadap lessor. Oke. Karena ternyata seperti ini kejadiannya gitu. Baik, Pak Erick Thohir dalam kesempatan siang hari tadi dan juga beberapa kesempatan lain selalu menegaskan soal sistem cegah korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Untuk cegah korupsinya kita kerjasama dengan KPK. Ya. KPK kita menahan dengan KPK kita minta masuk ke dalam pencegahan ya. Sehingga kita masuk ke ISO 13.400 berapa ya? Saya lupa. Itu adalah bagian dari pencegahan dan kita kerjasama dengan KPK untuk melakukan itu.
Kemudian kita pembenahan, Mbak, manajemen risikonya kita jaga banget. Makanya sekarang manajemen risiko itu udah di level direktur. Itu adalah langkah kita. Jadi setiap langkah itu selalu ada manajemen risiko yang diukur secara finansial. Itu akan membuat apakah ini punya potensi untuk korupsi atau enggak gitu. Di manajemen risiko itu ketahuan nanti, Mbak. Jadi kita secara sistem juga memperbaiki sistem di BUMN. Jadi sistemnya kita ubah, manajemen risikonya kita perbaiki, naik ke level lebih tinggi, level direktur gitu ya, manajemen risikonya. Kemudian kita kerjasama sama KPK. Oke. Pencegahannya ini, Mbak. Oke, kalau untuk PT Garuda Indonesia sendiri, karena hari ini yang jadi sorotan adalah PT Garuda Indonesia. Apa strategi dari Kementerian BUMN, khususnya Erick Thohir, Pak Menteri Erick Thohir, untuk bisa mengembalikan posisi Garuda Indonesia dalam kondisi keuangan yang sehat lagi, Bung Arya? Nah, ini yang kemarin kita susun. Setelah kita lolos dari PKPU, di mana ada pengurangan harga sewa pesawat, kemudian kita juga menarik hutang. Lamanya hutang Garuda supaya lebih lama dibayar gitu ya. Kemudian bunganya juga kecil gitu ya. Kemudian kita juga akan usaha untuk cari investor. Investor baru masuk ke Garuda, ini untuk memperbaiki kekuatan keuangannya dan juga dari partner yang sesuai dengan Garuda. Ini tahapannya yang sedang dikerjakan, Mbak. Ini tadi adalah pertama kita kemarin di PKPU, kita negosiasi harga sewa, baik yang kemarin, sebelum, dan ke depan. Ya. Kemudian menarik menarik hutang lebih panjang, lebih lama, 20 tahun ini perkiraannya, bunga lebih kecil, kemudian habis itu kita cari investor untuk masuk ke Garuda. Baik. Inilah langkah kita untuk menyehatkan mereka. Jadi pembersihan sudah dilakukan ya, pembersihan lagi dilakukan semua nih terus gitu, pasti itu. Ya, kita tentu berharap bahwa maskapai flagship Indonesia ini betul-betul bisa secara keuangan sehat kembali ya. Tapi terakhir, Bung Arya, ini kan tadi Pak ST Burhanuddin bilang bahwa walaupun tidak ada penahanan karena kedua tersangka ini sedang menjalani kasus pidana di bawah KPK, tapi tidak akan ada nebis in idem. Nah, ini kira-kira Kementerian BUMN dikasih tahu nggak nanti Kejaksaan Agung itu akan melakukan langkah hukum seperti apa kalau kondisinya kedua tersangka ini saat ini berada di dalam kasus KPK? Ya, kita serahkan kepada hukum ya. Kami percaya kepada kejaksaan untuk memprosesnya, langkah-langkahnya bagaimana itu dilakukan oleh kejaksaan. Jadi kita kalau udah ranah hukum kita tunggu aja teman-teman kejaksaan. Oke, yang penting Kementerian BUMN sudah memastikan dapat kepastian keduanya jadi tersangka supaya bisa menjadi langkah-langkah hukum lain ya buat penyehatan Garuda ya. Jadi 5. Oh 5, oke. 5 tersangka ya. Oke. Jadi yang kemarin 3, sekarang 2. Ya betul, yang hari ini kakapnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bung Arya Sinulinga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu ya.